terhadap vonis apa yang dilakukan oleh Beni Cokro itu, saya lebih kepada memperhatikan mengenai dakwaan. Dakwaannya begini, Beni Cokro ini kan hanya dikenakan terhadap tipikor. Kemudian ada kerugian yang disebutkan, kerugian Asabri yang mencapai 22, sekian triliun itu, 22,7 sekian triliun, itu kan kerugian yang dianggap menjadi sebagai kerugian negara. Dianggap sebagai kerugian negara yang konstruksinya itu adalah konstruksi tipikor. Yang harus sebenarnya jaksa menampilkan kenapa 22,79 triliun itu terjadi. Manipulasi kerugiannya itu dari mana? Ada hukum pasar modal, undang-undang pasar modal yang dilanggar. Ketentuan mengenai pelaporan keuangan yang direkayasa yang dia lakukan. Kemudian mempermainkan harga saham, dia lakukan. Kemudian ada penggunaan undang-undang asuransi yang dia langgar. Nah, semuanya ini kemana? Hakim melihat dari unsur dakwaannya. Makanya kami di DPR selalu berpandangan bahwa kejahatan di Jiwasraya dan Asabri ini sekarang lagi dibahas soal Asabri, sebenarnya dia juga sebelumnya kena di Jiwasraya. Di Asabri ini kan juga harus kita lihat bahwa ada metode merekayasa laporan keuangan sehingga kapan saham itu naik, kapan saham itu turun. Terus ada penggunaan keuangannya Asabri yang diserahkan kepada Beni Cokro. Kemudian ada harga saham tertentu yang dia permainkan, baik itu di counter maupun off the counter. Kemudian ini tidak pernah tampil di dalam dakwaannya jaksa. Jaksa hanya bermain di ujung. Nah, saya ingin menyampaikan kepada aparat Kejaksaan Agung, kenapa kemudian hanya bermain di sana? Kerugian itu datang dari mana? Saham siapa saja yang dipermainkan dan kenapa kemudian saham ini dipermainkan oleh mereka? Inilah momentum terbaik bagi Kejaksaan Agung, bagi OJK juga, bagi kepolisian untuk membongkar permainan yang sangat dalam yang dimainkan oleh Beni Cokro sudah sangat lama. Kalau mau menjadikan contoh sebuah kejahatan mempermainkan pasar modal dengan kejahatan yang saya mengatakan terintegrasi dengan pihak-pihak yang lain dalam sebuah konspirasi besar, maka Beni Cokro ini harus dijadikan salah satu apa? Pintu masuk membongkar kejahatan pasar modal di Indonesia. Bagaimana sebuah institusi dana pensiunnya yang memiliki uang yang besar ada di dua tempat, punyanya BUMN dan punyanya TNI dan Polri. Kemudian mereka blend, mereka mainkan di dalam instrumen pasar modal, di mana dipakai memainkan saham-saham yang mereka atur sendiri IPO-nya maupun di perdagangan di secondary market-nya. Kemudian mereka naik turunkan seperti apa, menggunakan uang siapa? Uangnya orang. Keuntungan diakuin sama mereka, kalau kerugian diakuin oleh pihak lain. Dan ini dalam bentuk sebuah apa? Konspirasi dan permainan yang melibatkan banyak pejabat di Asabri dan kemudian para pialang. Dan ini harus dibongkar. Terbongkar enggak ini? Enggak dibongkar. Karena mereka ingin mencari tuntutan yang sangat mudah, mencari dakwaan yang mudah. Ya udah dicari aja korupsinya. Tetapi kenapa terjadi kerugian? Ini kan ujungnya aja yang dihitungkan. Tapi proses menjadi kerugian ini kan tidak pernah diungkap. Padahal ini adalah kesempatan terbaik kita untuk membongkar bagaimana pasar modal kita dijadikan ajang spekulasi. Tidak ada fundamental yang dia mainkan, tapi fundamental yang keropos yang mereka mainkan. Skema-skema
investasi palsu yang mereka mainkan. Tidak memberikan fondasi yang kuat terhadap pasar modal yang ideal. Gitu. Ilmu mereka ini adalah ilmu tipu-tipu yang sudah puluhan tahun diterapkan di pasar modal dan sudah tidak di luar negeri, yang sudah tidak diterapkan tapi diterapkan di Indonesia. Nah ini kan harusnya dibongkar. Ini kesempatan juga bagi Kejaksaan Agung sebenarnya. Untuk apa? Oh ini loh, para penyidik kejaksaan mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kasus besar, ujungnya memang korupsi, tetapi di dalam prakteknya di pasar modal kita terjadi yang seperti ini. Baik Pak Misbakun, Nah, ini yang kami sudah tidak pernah menangkap dibongkar. penjelasan Anda. Itu. Baik. Nah ini kalau menurut saya harus dibongkar sejak awal.